halaman 581. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mun wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwah kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila arwah kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila arwah kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila arwah Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman al-Madani summa ila arwah khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Asad ibn Abdul Kalam Bayan summa ila arwah Syekh Abdul Samad Al-Kalimbani summa ila arwah Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwah walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baladatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin habdal mursalin wa husnal khatimah fi amin wa afiyah wa salamah bisirri nabi wa ali nabi wa bisirri al-fatihah. Ya karena A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana idza jalasa ma'an nasi in takallamu fi ma'na al-akhirah akhadha ma'hum wa in tahaddasu fi ta'amin aw syarabin tahaddasa ma'hum wa in takallamu bi amri dunya tahaddasa ma'hum rifqan bihim wa tawadu'an lahum. Rasulullah masih berbicara tentang tawaduk beliau dan tentang beliau selalu memberikan nasihat kepada para sahabat apabila sedang bergaul. Apapun yang dibicarakan oleh para sahabat maka Rasulullah langsung masuk kepada pembicaraan para sahabat. Dan adalah Nabi SAW itu apabila duduk ia serta manusia, maksudnya para sahabat. Jikalau berkata-kata mereka itu para sahabat dalam perkataan yang dikehendaki di dalamnya perkataan itu bicara tentang akhirat, maka mengambil ia Rasulullah masuk berkata-kata serta mereka itu artinya beliau langsung membicarakan tentang kehidupan akhirat. Nah, karena yang dibicarakan pertama adalah tentang akhirat. Nah, pada Rasulullah diantaranya kita hidup di dunia ini jangan lupa tujuannya akhirat. Mayyuridu dunya ilal akhirah. Barang siapa ingin dunia tapi jangan lupa tujuan untuk akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya majratul akhirah. Dunia adalah tempat berladang atau beraktivitas yang hasilnya nanti kita capai di akhirat. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Karena Allah telah menjelaskan dalam surah Hud ayat 15 dan 16 tentang orang yang salah hidup di dunia ini hanya meminta menurutkan hawa nafsu dunia dalam aktivitasnya. Allah berfirman sebagai khabariyah ini. Ayat ini khabariyah tapi maknanya insya'iyah. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menginginkan semata-mata kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, pasti kami kabulkan kata Allah. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dikurangi keinginan dunianya, sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 15 surah Hud. Tetapi ayat selanjutnya menegaskan ulaikal ladzina
ulaika alladziina lahum laisa lahum illa nar. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa nar. Mereka itulah kata Allah, tidak ada mendapat hasil apa-apa di akhirat melainkan an-nar, yang menunggu neraka. Apabila di dunia bekerjanya semata-mata untuk dunia. Itulah Qarun. Karena dia berhasil. Qarun itu berhasil. Apa yang diinginkannya akhirnya berhasil. Wa habita ma sanau, sirnalah aktivitasnya dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, kata Allah. Sia-sialah pekerjaannya apa yang dikerjakan di dalam dunia, karena kehidupannya semata-mata dunia. Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika para sahabat berbicara tentang akhirat. Nah, jadi kita niatnya aja lah. Niatnya untuk beraktivitas ini tujuannya akhirat. Karena keduanya dikabulkan. Man yurida sawabad dunya nutiha wa man yurida sawabal akhirah nutiha wa sanajzi syakirin, kata Allah. Kemudian para sahabat setelah berbicara tentang akhirat dijelaskan oleh Nabi, dan jika bercerita mereka itu para sahabat dalam bicara makanan. Nah, jadi sahabat itu bercerita tentang bagaimana makan yang benar, apa tujuan makan, dan bagaimana makanan itu agar berberkah. Dalam bicara makanan atau minuman, maka Rasulullah masuk, ia bercerita serta mereka itu bagaimana makan yang bagus, bagaimana makan itu agar menjadi ibadah. Lalu para ulama mengatakan dalam kitab-kitab adab makan, wa'lam annal insana al-aqila ya'kulu liya'isha. Ketahui, di antaranya Imam Ghazali, Imam Nawawi, banyak imam-imam yang mengungkapkan dalam bab makan. Ketahuilah olehmu, para ulama, sesungguhnya manusia yang punya akal, innal insana al-aqila liya'kula liya'isha. Orang yang sehat otaknya, yang berakal, yang sadar, makan itu untuk hidup. Makan itu untuk hidup. Karena kalau kita tidak makan kan susah. Ya. Kenapa alasannya? Li'annal aqla daruyun libadani. Karena makan itu kebutuhan badan kita. Cuma pada makan puasa saja lihat kalau walaupun makan itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah, ada wajib makan, minum mubah juga. Tapi ada aturan dalam makan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, jangan kurang, jangan berlebihan makan, agar seimbang, agar kita tetap kawal melaksanakan ibadah. Karena tempat di perut kita ini ada 3. Ada tempat nasi, ada tempat air, ada tempat bernapas, kata Rasulullah. Jangan berlebihan di antara 3 itu, seimbang. Adapun sebaliknya, orang yang kada paham jar para ulama, al jahilu fa innahu ya'isu liya'kula. Ada orang yang jahil, sesungguhnya hidup dia untuk makan. Hidup untuk makan. Nah, ini bedanya dengan orang yang paham. Hidup untuk makan. Makan gurih. Iyalah. Karena tujuannya hidup untuk makan. Fayakunu hammuhu batnahu faqat. Maka yang dipikirkannya itu hanya perut saja. Tidak ada pikiran yang lain. Makan goreng makan. Nah, ini ada bedanya dengan apa ya? Nah, jadi jangan sampai itu juga para ulama. Nah, jadi Nabi dengan jelas gamblang menceritakan tentang makan, agar makan ini ada nilai berkah dan nilai pahala.
Pertama, makan itu harus berniat kita. Antanwiya at-taqawiyya ala ta'ah wal ibadah. Pertama kita makan tuh berniat nang kita makan tuh nang nyaman karena berniat untuk berbuat taat kepada Allah dan beribadat. Liana lasawab ala dzalik, supaya kita mendapat pahala. Kalau ibadat katakan niatnya itu sudah dicatat sebagai ibadah. Tapi bila ada berniat atau berniat hendak bersedap-sedap saja, berlejat-lejat saja. Nah ini yang tadi hidup untuk makan. Nah. Karena Nabi itu kada pernah makan sidin sendirian. Karena Rasulullah SAW la yaqul wahdah. Sidin harus berjamaah. Ini yang dicontohkan Rasulullah. Makanya jangan Nabi ijma'u ala ta'amikum yubarik lakum bih. Bersama-samalah menghadapi makanan itu supaya diberi berkah. Karena berkahnya orang banyak dapat menikmati. Khairut ta'am kasurat alaihi al-aidi, kata Rasulullah. Sebaik-baik makanan itu adalah banyaknya yang mengambil di makanan itu. Artinya berjamaah. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah pada ketika para sahabat berbicara tentang makan dan minum. Agar makanan ini jangan berlebihan dan jangan kurang. Apa firman Allah? Kulu wasrabu wala tusrifu. Silahkan makan dan silahkan minum, kata Allah. Tapi sesungguhnya jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Itu tentang makan. Ini sebenarnya kita di puasa nih, prakteknya kita puasa. Di situ ada diatur oleh Rasulullah tentang orang berpuasa, berbuka puasa, sahur puasa, bagaimana cara makannya. Karena puasa ini kan para puluhan puasa kita. Mudah-mudahan kita panjang umur. Nah, puasa. Karena di puasa Ramadan ini melatih dan menampa diri kita membiasakan menahan nafsu. Karena 11 bulan kita sudah membiarkan nafsu kita. Jadi di Ramadan inilah untuk melatih, membiasakan makan itu teratur. Teratur ini menurut contohnya Rasulullah SAW. Bukan teratur untuk aturan kita, tapi ada contoh dari Rasulullah. Terus, dan jika berkata mereka itu dengan pekerjaan dunia. Nah, sahabat ini berbicara tentang dunia. Bagaimana dunia supaya berhasil. Bagaimana dunia supaya dapat kelapangan. Ya. Maka Rasulullah berbicara, menjelaskan. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilm. Kayak kalau hadisnya. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilm. Wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilm. Ya Rasulullah, kalau hendak urusan dunia supaya selamat harus didahului belajar ilmunya tentang dunia. Hendak akhirat ya ilmunya juga belajar. Hendak keduanya dengan ilmunya juga. Jangan sampai di dunia ini kita tertipu oleh perhiasan mata dunia ini. Jadi semuanya itu dengan ilmu. Jadi Rasulullah setiap para sahabat berbicara, beliau tidak tinggal diam, tidak membiarkan. Selalu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya agar para sahabat itu paham dan kawam mempraktikkan apa yang diceritakan mereka. Maka masuk ya Rasulullah bercerita serta mereka itu tentang dunia. Tujuannya apa? Karena menyukakan hati mereka itu para sahabat dan karena tawadunya bagi mereka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyaman. Orang yang berkumpul dengan Rasulullah itu nyaman. Semuanya jelas. Tidak ada yang tertutupi. Wa kanu yatanashadu asy-syi'ra baina yadayhi ahyanan. Wa yadhkuruna asya min amri jahiliyah
wa yadhakun fayatabassamu huwa ijadahiku wa la yazjuruhum illa an haramin. Artinya, dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW bernasyid, artinya bersyair, memuji atau menceritakan tentang kisah-kisah bahari, tentang zaman jahiliyah. Padahal antara hadapannya Nabi, mereka itu akan membaca syair itu di hadapan Nabi. Dan beberapa kali masa, artinya ada masa-masa tertentu. Artinya ada sebagian kalian ada waktu-waktunya lah, ada waktu-waktunya. Bersyair itu sedang istirahat, sedang kondisi untuk mencerahkan keadaan. Nah, bukan pada waktu-waktu beribadah. Ini perlu dipahami. Syair yang dibaca di Rasul itu bukan pada saat waktu momen-momen ibadah. Yang terjadi di zaman Rasulullah itu ada syair-syair, pujian-pujian itu bukan di malam maghrib sampai isya. Ini perlu dipahami. Nah, karena ada hadis Nabi, kullu imri'in munaja rabbah. Setiap seseorang itu yang Nabi ada aktivitas wirid dan ibadahnya setelah ibadah sembahyang wajib. Dan terkadang menyebut mereka itu akan sesuatu daripada pekerjaan orang jahiliyah dahulu dalam syairnya itu di hadapan Nabi. Dan tertawa mereka itu ketika menyebutkan itu. Mungkin ada cerita yang lucu-lucu lah atau kayak apa jadi tertawa. Nah. Tapi tertawanya kada di dalam masjid. Lah. Karena kan momennya ini bukan di dalam masjid. Maka senyum Rasulullah SAW apabila tertawa mereka itu. Sidin senyum ya. Artinya menunjukkan gembira dan mendukung. Mendukung para sahabat. Dan tiada menegahkan Nabi akan mereka itu. Melainkan daripada pekerjaan yang masuk kepada yang haram. Nah, kalau masuk langsung tidak. Karena tertawa itu melalaikan kita. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, ini cerita ketika Rasulullah mengumandangkan azan, maka orang-orang Yahudi itu tertawa dan mengejek. Karena dengkinya dengan suara azan itu. Lah, surah Al-Maidah ayat 58 menceritakan itu. Ija nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwan wa la'iba. Apabila engkau memanggil mereka untuk salat, ini di Madinah kejadiannya lah. Karena azan yang bebas itu kan di Madinah yang resmi. Di Makkah itu masih sembunyi. Maka mereka ittakhazuha, menjadikan suara azan itu aneh dan bahkan dipadahkan mereka ma'akbaha jisaut, kayak suara unta siyahul ba'ir. Dihinanya benar. Kenapa menghina? Karenanya dengki dengan. Kada pernah ambil orang Yahudi nah. Mulai zaman bahari sampai sekarang sebelum engkau Nabi kada pernah mendengar kayak suara ada. Kenapa ikam ini jadi kayak ini? Daripada dengkinya. Nah orang Yahudi dengki. Orang Yahudi itu merespon dengan salat tuh cuma dengan responan dengki. Dan ditertawakannya. Mereka menenawakan, mengolok-olok. Apa ajar Allah Ta'ala? Zalika bi'annahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu mereka mengolok-olok dan mentertawakan karena mereka tidak sadar. Memang mereka kada sadar. Karena mereka memang belum beriman. Yang dipanggil ini kan orang-orang sudah beriman. Cuma mereka mendengar azan itu. Nah di sini lalu ada kesimpulan ulama yang empat ini. Nah.
Ulama nang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah. Aneh Imam Abi Hanifah nih menyimpulkan. Walijalika ja'alahu Imam Malik mim mubtalis shalah wal wudu. Asbab tertawa itu menjadikan batal sembahyang dan batal wudu. Itu Imam Abi Hanifah. Hebat kalau. Karena apa? Jadi dipadahkan Ibu Hanifah membatalkan wudu tertawa ini karena seperti mereka orang Yahudi ketika mendengar ajan Rasulullah tertawa. Wa ja'ala gairhu mim mubtilis salah fakat wudunya kada batal. Imam yang tiga kada membatalkan wudunya, tapi Imam Abi Hanifah tertawa sembahyangnya kalau sembahyang tertawalah, ada tertawa. Sembahyangnya batal dan wudunya batal. Itu Imam Abi Hanifah. Itu akibat tertawa. Ini tafsir Sawi nang ayatnya tadi surah Al-Maidah ayat 58. Ija nadaitumus salati ittakhazuha huzuwan walaiba jalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Allah sendiri memadahkan artinya ini orang yang kada bakal di Allah Ta'ala. Kada sadar otaknya. Dia dijadikan untuk ibadah bukan tertawa. Ulun menyampaikan ini karena ini Al-Quran. Supaya kita memahami. Ya Rasulullah apa? Lau ta'lamu anna a'lamu ladahiktum qalila. Seandainya kamu tahu. Nang apa kamu tahu pasti kamu akan tertawa sedikit. Labakaitum kasira. Pasti kamu banyak menangis daripada tertawa. Karena tertawa mengelalaikan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah. La yadkhulun nara man baqiya min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut dengan Allah. Artinya banyak tertawa, sebaliknya mafhum mukhalafahnya. Apalagi dalam masjid. Kenapa kita ke situ pembicaraan kita nih? Karena tadi masalah baks ibadah. Nah, kita ini supaya ibadah kita jangan menyimpang dari sunnah. Karena apa tadi? Apabila tertawa ini melanggar, Nabi langsung menegur. Kan ujungnya tadi. Nah. Melainkan daripada pekerjaan yang masuk kepada haram. Nah, jadi situ tadi kita jadi masuk pembicaraannya. Habis sudah. Kemudian faslun fi bayani suratihi wa khilqatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu pasal pada menyatakan surah Nabi SAW, yakni rupanya Nabi dan menyatakan akan kejadiannya Nabi. Jadi para sahabat ini menceritakan tentang bentuk Nabi dan kejadian Nabi. Jadi kitab ini kita mungkin sekali pertemuan lagi habis sudah. Jadi jilid ketiga pulang kita. Nah, ini ada 4 jilid nih. Jadi jilid ketiga kita tentang pembicaraan pembersihan hati. Nah, tentang membahas masalah nafsu. Jadi mudah-mudahan kita siapkan kitab yang ketiga. Ini panitia supaya berlanjut. Nah. Kana min sifati Rasulullah sallam fi qamatihi annahu lam yakun bitawili al-baini wala bil qasiri al-mutaraddidi bal kana yunsabu ila rab'ah ija masya wahdah wa ma'a zalika falam yakun yumashihi ahadun minan nas yunsabu ila tuli illa talahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala rubama iktanafahu ar-rajulani at-tawilani fayatuluhuma faija faraqahu nusiba ila tuli wa nusiba huwa sallallahu alaihi wasallam ila rab'ah wa yaqulu sallam ju'ilal khairu kulluhu fir rab'ah.
Artinya adalah setengah daripada sifat Nabi SAW pada pendiriannya itu, bahwasanya tiada ada yang panjang yang terlebih nyata. Dan tiada ia pendek yang sangat berulang-ulang. Tetapi ada ia dibangsakan kepada rab'ah, yakni pertengahan. Tiada panjang artinya tiada tinggi, dan tiada pendek artinya kadar rendah. Apabila ia berjalan sendirinya dan adalah serta yang demikian itu, maka tiada ada seorang manusia yang panjang pendiriannya yang bersama dengan dia Nabi, melainkan adalah Rasulullah SAW terlebih tinggi daripada orang itu. Bila berjalan bimbing Rasulullah, dilihat orang sini pasti tak tinggi pada sahabat-sahabat. Nah, itu perawakan Nabi. Dan terkadang mengeliling dua orang laki-laki yang panjang keduanya itu sama-sama berjalan dengan Rasulullah SAW, maka terlebih tinggi ya Rasulullah daripada dua orang laki-laki itu. Hah? Padahal ini kan anak-anak ini tinggi juga sudah. Lagi di sejauh situ tinggi. Pas datang Rasulullah, ya itu tinggi Rasulullah pulang. Kada kawa orang abdalul makhlukat. Jangankan sahabat, para nabi aja di bawah sidin bertaan. Nah, kurang apa lagi sidin? Mun kita kada yakin. Hah? Hah? Maka apabila menceraikan keduanya itu, artinya berpisah dengan Nabi akan Rasulullah SAW, niscaya dibangsakan akan keduanya itu kepada panjang dan dibangsakan Rasulullah SAW itu rab'ah, sedang. Jadi bila berpisah orang tuh tinggi, nah itu lucunya. Tapi ketika berkumpul Rasulullah, kelihatan rendah dan tinggi Rasulullah. Artinya kita tuh apa? Memuliakan Rasulullah. Ittiba wal mahabbah itu kedudukannya. Jangan ragu-ragu. Jangan ditinggal Rasulullah. Apa aja jangan ditinggal. Artinya diingatkan terus. Makanya beberapa ulama nang jalan Rasulullah nih. Jalan Rasulullah. Jalan sifatnya Rasulullah. Karena apa ajar beliau? Di antaranya Yusuf Al-Makassari yang bermakam di Afrika tuh, yaitu wali Allah. Jar beliau, la yablugu imanul abdi darjatal kamal. Tidak akan sempurna iman hamba mencapai kesempurnaan illa bil pana'i fi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkecuali kita menghilangkan sifat basariah kita sehingga kita mengikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatuhu Rasulullah miqyasul iman. Karena mahabbah mencintai Rasulullah itu ukuran iman kita. Fa'ala qadri mahabbatihi yakunu iman. Maka sekadar apa kita mencintai Rasulullah, saitulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi kayak itu? Allah seorang nama nyuruh. Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jar Allah taala, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, apabila mereka itu bujur cinta anakku, maka ikutilah Rasulullah SAW dari aspek apapun, terutama dalam ibadah. Karena itu yang mencontohkan. Allah Taala orangnya tidak ada, laisa kamitslihi, siapa yang mencontohkan? Hanya Rasulullah SAW. Oleh karena itu jangan dikatakan Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Itu Abu Jahal maka itu mengatakan. Karena Abu Jahal memandang Rasulullah manusia biasa, itulah artinya kada kau beriman. Kada memandang bahwa Rasulullah ini utusan Allah. Bujur dalam Al-Quran, ana basyarum mislukum, itu dalam Al-Quran. Aku ya Rasulullah saya kayak kamu juga, tapi aku diberi wahyu. Ya, banyak kita nih kadang-kadang Rasulullah dianggap biasa-biasa aja.
Sampai kan? Nah, pas sini dulu itulah. Jadi Rasulullah apabila bersama-sama orang yang tinggi, maka kelihatannya Rasulullah lebih tinggi. Artinya apa? Kita tetap mengagungkan, memuji, ittiba dan mahabbah. Yang terakhirnya itu mahabbah. Mahabbah kepada Rasulullah. Artinya mahabbah apa yang digawe Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah memberi syafaat orang kita kalau menuruti tunggal di kita. Nah itu maksudnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang sifat Rasulullah, tentang tanggung jawab Rasulullah kepada umat ini, dan yang lainnya mudahan kita menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mudah-mudahan dapat sifat Rasulullah, dapat mempraktikkan sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.